Sebelum saya menjelaskan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Ruspa Krisnani Wulan dari kelas AB3C dengan NIM 2005-91102 di mata kuliah Ekonomi Mikro di dosen pengampu edisi. Teori permintaan dan kurva permintaan. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan antara jumlah permintaan dan harga. Analisis dalam bagian ini akan menerangkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dan pembentukan kurva permintaan. Beberapa penentu permintaan. Di antara faktor tersebut yang terpenting adalah seperti dinyatakan di bawah ini: harga barang itu sendiri, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut, pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata tersebut, corak distribusi pendapatan dalam masyarakat, cita rasa masyarakat, jumlah penduduk, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Setelah menganalisis hubungan antara jumlah permintaan dan tingkat harga market selanjutnya boleh mengasumsikan bahwa harga adalah tetap dan kemudian menganalisis bagaimana permintaan suatu barang dipengaruhi oleh berbagai faktor lainnya, harga dan permintaan. Hubungan permintaan pada akhirnya merupakan suatu hipotesis yang menetapkan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Yang kedua, kenaikan harga menyebabkan pendapatan real para pembeli berkurang. Daftar permintaan. Pada dasarnya, daftar permintaan adalah suatu tabel yang menggambarkan angka-angka tentang hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta masyarakat. Tabel 4 permintaan terhadap buku tersebut pada berbagai tingkat harga. Keadaan A, di mana keadaan A berharga 5.000, jumlah yang diminta unit adalah 900. Keadaan B, di mana harga buku adalah Rp4.000, jumlah yang diminta oleh unit adalah 800. Keadaan C, harga 3.000, jumlah yang diminta adalah hanya 600. Keadaan D, di mana harga buku adalah Rp2.000, jumlah yang diminta oleh unit adalah 375. Yang terakhir adalah keadaan E, di mana harga buku saat itu adalah Rp1.000, jumlah unit yang diminta adalah 100. Kurva permintaan. Dalam 4.1 dapat dilihat kurva permintaan terhadap buku tulis. Pada sumbu digambarkan berbagai tingkat harga dan pada sumbu datar digambarkan berbagai jumlah buku tulis yang akan dibeli. Dengan demikian, kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta oleh pembeli. Dalam gambar 4.1, pada kurva permintaan DB terdapat 5 titik, yaitu PQ, R, S, dan P. Gambar 4.1, kurva permintaan terhadap buku tulis. Di gambar ini adalah sebagai contoh dalam tabel 4.1, keadaan P menggambarkan bahwa harga 5.000, jumlah buku tulis yang akan dibeli adalah 200. Dalam gambar 4.1, titik P juga menggambarkan keadaan seperti itu. Permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan terhadap sesuatu barang yang dapat dilihat dari dua sudut, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang dan permintaan yang dilakukan oleh semua orang dalam pasar. Dalam contoh ini misalkan hanya dua terdapat individu dalam pasar buku tulis, yaitu Ali dan Dadu. Pada tabel tersebut menggambarkan permintaan Ali maupun Dadu terhadap buku tulis pada harga di antara Rp5.000 dan Rp1.000. Tabel 4.2 permintaan pasar terhadap buku. Harga buku sebesar Rp5.000, permintaan Ali 10 tambah permintaan Dadu 10, maka sama dengan permintaan pasar adalah 20. Harga Rp4.000 ditambah permintaan Ali 15 ditambah permintaan Dadu 15 sama dengan 30.
harga 3.000, permintaan Ali 30 ditambah permintaan Badu 20 sama dengan permintaan pasar hanya 50.000. Harga 2.000 rupiah, permintaan Ali 50 ditambah permintaan Badu 30 sama dengan permintaan pasar hanya 80. Harga 1.000, permintaan Ali 70 ditambah permintaan Badu 45, permintaan pasar hanyalah 115. Gambar 42, kurva permintaan perseorangan dan dasar. Dalam tabel tersebut digambarkan permintaan Ali maupun Badu terhadap buku tulis pada harga-harga di antara Rp5.000 dan Rp1.000. Gerakan sepanjang kurva permintaan. Perhatikan gambar 43. Misalkan Dede, kurva permintaan pasar terhadap buku tulis dan pada mulanya harga adalah Rp3.000 dan jumlah barang yang diminta adalah Rp600.000. Gambar 43 dapat dilihat bahwa perubahan harga tersebut menyebabkan keadaan permintaan berubah, yaitu dari menunjukkan oleh titik R kepada titik S. Gambar 45, kurva penawaran buku tulis. Bentuk kurva penawaran bersifat seperti karena terdapat hubungan yang positif di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi bentuk kurva penawaran bersifat seperti karena terdapat hubungan yang positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan, yaitu makin tinggi harga makin banyaklah jumlah yang ditawarkan. Pengaruh faktor bukan harga terhadap penawaran. Untuk melengkapi analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, selanjutnya perlu teliti peranan faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Harga barang lain telah diterangkan dalam membahas teori permintaan bahwa barang-barang ada yang bersaingan atau barang-barang pengganti satu sama lain dan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Biaya untuk memperoleh faktor produksi. Memperoleh faktor produksi akan menyebabkan biaya produksi melebihi hasil penjualan dan mereka mengalami kerugian. Gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Seperti halnya dengan dalam analisis mengenai permintaan. Dalam analisis mengenai penawaran perlu dibedakan antara pengertian gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Berlakunya perubahan harga menimbulkan gerakan sepanjang kurva penawaran. Titik A menggambarkan bahwa pada waktu harga adalah P jumlah barang yang ditawarkan oleh Q. Sebagai akibat dari pergeseran tersebut, seperti ditunjukkan oleh titik A2, pada harga P sekarang hanya sebanyak Q3 yang ditawarkan para penjual berbanding dengan sebanyak Q sebelum ia bergeser. Gambar 4.6 gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Penentuan harga jumlah barang yang diperjualbelikan. Harga sesuatu barang dan jumlah barang tersebut diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan dan penawaran barang tersebut. Keadaan di suatu pasar dikatakan dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta oleh para pembeli pada harga tersebut. Dua cara dapat digunakan untuk menunjukkan keseimbangan tersebut, yaitu contoh yang menggunakan angka dan dengan menggunakan kurva permintaan dan penawaran. Menentukan keseimbangan secara angka. Keadaan pertama adalah keadaan kelebihan penawaran, yaitu jumlah yang ditawarkan di pasar adalah melebihi daripada yang diminta para pembeli. Keadaan ini berlaku apabila harga melebihi Rp3.000 pada tingkat harga sebesar Rp3.000. Yang berlaku adalah keadaan keseimbangan, yaitu pada harga tersebut jumlah yang ditawarkan para penjual sama dengan yang diinginkan pembeli. Yang ditawarkan para penjual sama dengan yang diinginkan pembeli. Keadaan ketiga yang adalah kelebihan permintaan, yaitu jumlah yang diminta para pembeli lebih daripada yang ditawarkan oleh para penjual.
perubahan faktor lain di luar harga yang mempengaruhi permintaan atau penawaran akan menyebabkan perubahan keseimbangan. Terdapat 4 kemungkinan perubahan pergeseran permintaan dan penawaran, yaitu 1. Permintaan bertambah kurva, permintaan bergeser ke kanan. 2. Permintaan berkurang atau kurva permintaan bergeser ke kiri. 3. Penawaran bertambah, kurva penawaran bergeser ke kanan. 4. Penawaran berkurang atau kurva penawaran bergeser ke kiri. Oke, sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.